Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, hari ini kita di perumahan Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman di Sumber Porong, Lawang. Ini sebuah proses yang luar biasa dan para pemirsa bisa mengikuti langkah ini dalam artian saat ini di perumahan kita di rumahnya salah satu anggota kita, yaitu Mas Bambang dan Mbak Mika. Ini bagi para pemirsa yang khususnya sudah gabung di Raket Prasojo, Mbak Mika ini anggota kita di grup Raket Prasaja 2, yang salah satu adminnya ini Mas Purwanto ini, nah, di samping kanan saya ini, yang rumahnya di lereng Gunung Kawi. Nah, Mas Purwanto ini kalau dari lereng Gunung Kawi untuk sampai Kota Malang itu perjalanan 1 jam. Nah, proses adanya kegiatan hari ini cukup memakan energi yang luar biasa. Awalnya kita ingin menggali tentang psikologi bangsa kita. Kita mencoba mendekati psikiater senior di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Kita udah janjian rencananya hari Sabtu kemarin, tanggal 14. Tetapi karena sesuatu hal beliaunya tidak bisa ditunda kegiatannya, karena ya kita tidak bisa menyalahkan karena setiap orang memiliki kegiatan dan kesibukan masing-masing. Tetapi di sisi lain, para pemirsa barangkali sudah nyimak di video kita yang berjudul kunci doa terwujud dan memunculkan vibrasi doa. Jadi kalau kita ingin doa kita terwujud, kalau orang Jawa bilang, yen kepengin dongamu mandi, mandekno pangucapmu. Kalau kita ingin doa kita terwujud, wujudkan setiap kata-kata kita. Nah, karena itu kita sudah berucap akan mengadakan rekaman, membuat konten di perumahan Rumah Sakit Jiwa Lawang. Sehingga walaupun psikiater senior Rumah Sakit Jiwa Lawang tersebut karena sesuatu hal tidak bisa membuat kegiatan bersama kita, akhirnya yang awalnya Sabtu menjadi hari Minggu hari ini. Dan ternyata ada lagi sesuatu hal yang namanya kehendak alam, yang awalnya dirancang nanti berisi Mbak Mika keluarga sebagai keluarga muda Jawa ini ingin tahu, ingin tanya apa saja keingintahuannya, ketidakmengertiannya terhadap budaya Jawa. Nah, sebelum itu direncanakan akan ditampilkannya ibunya Mbak Mika yang seorang pesinden. Saya sudah nyimak beliau ketika nyinden diiringi dengan gamelan. Nah, kebetulan Bu Andri ini, ibunya Mbak Mika ini, istilahnya kalau namanya kematian itu kan tidak bisa semayanan janjian. Ternyata tadi pagi ada kabar adiknya ibunya Mbak Mika atau bulenya Mbak Mika ini meninggal dunia. Mau tidak mau akhirnya Bu Andri yang rencananya memberikan suara emasnya menjadi tertunda. Pagi ini beliau berangkat ke Pare di Kediri. Sehingga kami atas nama Yayasan Raket Prasojo turut mengucapkan bela sungkawa. Semoga yang meninggal dan yang ditinggalkan selalu mendapatkan anugerah Tuhan, anugerah semesta. Sehingga akhirnya acara kita langsungkan saat ini. Ya, sejak tadi pagi kita sempat teleponan
untuk apa ditunda atau bagaimana, karena Bu Andrinya mau ndak mau harus nyelawat ke Pare Kediri. Saya juga bingung karena waktu itu kita sudah persiapan, Mas Puji, admin, kameramen sudah siap, Mas Pur sudah jauh-jauh dari Gunung Kawi, sudah perjalanan sepeda motor. Akhirnya kita ambil jalan tengah. Pak Andri, Bu Andri nyelawat ke Pare dan kita adakan rekaman ini. Ini betul-betul sebuah proses memakan energi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita mampu memberikan pencerahan kepada anak muda, karena temanya hari ini tentang bagaimana ketidakmengertian atau ketidaktahuan, keingintahuan anak muda terhadap budaya Jawa. Dalam hal ini diwakili oleh Mbak Mika dan suaminya. Dan pemirsa lain bisa niru Mbak Mika dalam artian apa? Ngundang kita, ya. Ada dipersiapkan apa yang diingin tahu. Umpamanya dengan komunitasnya ngundang kita boleh, dengan keluarganya boleh. Kalau Mbak Mika ini kan rencana tadi sama bapak ibunya, cuman karena sesuatu hal bapak ibunya harus ngelawat karena adiknya meninggal di Pare Kediri. Mbak Mika, Rahayu, kita terima kasih udah diundang ke sini, difasilitasi. Ya. Ini apa yang ingin diketahui oleh Mbak Mika selaku generasi muda tentang budaya Jawa. Silakan Mbak Mika. Ya, Romo, terima kasih sudah bersedia sowan ke Romo? Tindak ke rumah kami. Yeah. Begini, kami anak muda sebenarnya merasa bahwa kebudayaan Jawa ini kayak seakan-akan semakin hari kan memang semakin tidak diminati oleh anak muda, karena kami merasa bahwa kayaknya kurang gaul, kurang keren, kurang update. Terus seperti contohnya kalau ada kegiatan sowan ke leluhur, sepertinya kayaknya nggak ada gunanya juga. Untuk apa orang sudah meninggal kok didatangi terus kayak memetri ke sumber mata air, kan seakan-akan kayak untuk apa, kayak seakan-akan kayak nggak ada gunanya juga. Padahal di situ ternyata banyak tujuan yang baik untuk di masa kedepannya. Apa memang kebudayaan Jawa itu memang kurang update atau kurang gaul atau kurang Romo kurang bisa diterima di masyarakat Jawa sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana anak muda kalau dikatakan sudah bisa kembali menerima adat Jawa itu seperti apa kayak saya punya properti seperti ini, apa sudah bisa dikatakan sebagai orang yang berbudaya Jawa atau gimana? Kalau apa saya sudah berkebaya, suami saya sudah pakai baju lurik seperti ini, apa memang kita sudah dianggap anak muda yang sudah kembali ke kebudayaannya gitu Romo. Terima kasih Mbak Mika. Nah, para pemirsa, tolong Mas admin itu di syuting ini. Nah, ini propertinya Mbak Mika ini luar biasa. Ini ada Roro Blonyoh, ya, ada gunungan, ada wayang. Nah, ini luar biasa ini. Anak muda suka properti yang berbau Jawa. Tapi apakah dengan sudah berproperti seperti ini dianggap sudah Jawa? Nah, ini sebuah pertanyaan yang cukup bagus, ya. Tetapi sekaligus kita harus paham dulu Jawa itu apa. Seperti halnya kemarin ada sebuah polemik, ada seorang profesor yang mengatakan wanita yang berjilbab itu wanita gurun. Ya. Kalau menurut saya, menurut kita menurut kajian kita,
ketika ada orang yang perempuan memakai jilbab, dikatakan itu wanita gurun atau wanita Arab, kalau menurut saya nggak salah. Kenapa? Karena memang jilbab itu adalah sebuah budaya, properti budaya dari Arab. Bahkan di Arab sana, ini orang yang memakai jilbab itu tidak semuanya Muslim. Bahkan Kristen Ortodok itu pakai jilbab. Sehingga kemarin di Facebook saya itu saya tampilkan foto-foto wanita Arab yang beragama Kristen Ortodok. Dia pakai jilbab. Suster-suster Katolik pakai jilbab. Fir'aun pakai jilbab, pakai penutup kepala. Jadi kalau profesor tadi mengatakan wanita pakai jilbab itu wanita Arab, ya nggak salah gitu loh. Walaupun dia bukan orang Arab, karena itu memang budaya Arab, properti Arab. Seperti halnya umpamanya ada seorang bule. Ini jelas-jelas bule, dia orang Eropa, dia pakai sanggul. Ketika orang mengatakan, oh ini wanita Jawa, ya nggak salah gitu loh. Karena memang sanggul itu budaya Jawa. Terus kalau umpamanya orang pakai kebaya, perempuan pakai kebaya, seperti saat ini yang dipakai Mbak Mika, ini kan hasilnya termasuk kategori kebaya. Kalau dikatakan orang pakai kebaya itu adalah orang Nusantara, apakah salah? Tidak, karena kebaya itu budaya Nusantara. Kebaya tidak hanya budaya Jawa, jadi orang Melayu pun juga ada yang pakai kebaya. Tapi kalau sanggul, ini budaya Jawa, yang mengenal sanggul itu. Nah, selama ini memang bangsa kita ini kan apa istilahnya itu seringkali menelan mentah budaya asing tanpa dikaji lebih dulu. Seolah-olah kalau yang pakai jilbab itu pasti Muslim. Enggak. Di Timur Tengah itu banyak wanita non Muslim itu ya pakai jilbab. Ini hanyalah properti. Jadi pakaian itu tidak serta-merta merupakan indikator keyakinan. Nah, seperti propertinya Mbak Mika dan keluarga ini, ya ini properti Jawa. Ada Roro Blonyo, ya, ada gunungan, ada wayang. Ya. Ini properti Jawa secara budaya. Tapi secara keyakinan ajaran Jawa, apakah orang yang sudah memakai properti ini merupakan orang yang Jawa? Nah, ini belum tentu. Karena berkali-kali kita sampaikan di video kita, di grup maupun di Facebook resmi saya, bahwasanya ajaran Jawa ini ajaran yang universal. Ajaran yang universal berdasarkan serateles atau alam semesta. Ajaran Jawa itu high logis, penalaran tinggi. Ajaran Jawa tidak berdasarkan percaya atau iman dan tidak berdasarkan dalil, tetapi high logis, penalaran tinggi, dengan membaca serateles atau alam semesta. Sehingga ajaran Jawa lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi. Walaupun budaya Jawa saat ini diserang habis-habisan. Diserang oleh kaum agamis dari berkedok agama, menyerang mati habis-habisan. Walaupun kalau dipikir itu termasuk lucu gitu. Dalam artian lucu itu begini, kayak kemarin umpamanya kasus viral di Semeru tentang sajen. Orang membuat sajen ini kan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lain dan tidak mengganggu orang lain. Tetapi kaum agamis yang merasa dirinya itu dekat dengan Tuhan dan merasa dirinya wakil Tuhan, ini ganggu malahan, menyerang. Ini salah satu contoh bagaimana kaum agamis itu menyerang habis-habisan budaya leluhur kita, memakai standar agamanya.
Kan ya lucu, sebagai contoh, mohon maaf, ini rumahnya Mbak Mika. Terus saya nilai dengan standar saya. Berarti yang kurang ajar kan saya. Seharusnya bagaimana? Nilailah ini dengan standarnya Mbak Mika sendiri. Yang penting Mbak Mika tidak ganggu orang, tidak merugikan orang. Nah ini enggak, banyak kaum agamis itu menyerang budaya leluhur kita tuh luar biasa dengan standar mereka. Padahal ganggu mereka juga enggak gitu loh. Orang-orang yang menjalankan ajaran Jawa itu enggak pernah mengganggu orang, merugikan orang, enggak pernah. Bahkan orang Jawa itu kalau mau istilahnya menembah kepada Tuhan pun tidak perlu teriak-teriak ganggu orang lain. Cukup dengan keheningan. Ya, tidak mengganggu orang lain dan tidak merugikan orang lain. Nah, budaya Jawa juga diserang habis-habisan dari sisi kapitalis. Nah, kenapa kok kaum kapitalis itu juga menyerang budaya leluhur kita, budaya Nusantara? Dan ini selalu bekerja sama dengan kaum agamis. Nah, para pemirsa yang kami hormati, nah dalam berbagai kesempatan dan juga di medsos resmi kita, di Facebook Sudrimo Rekso Budoyo, berkali-kali kita sampaikan bahwasanya setiap ada gerakan dari para sales keyakinan, selalu di situ di belakangnya pasti ada para kapitalis. Kenapa? Karena keyakinan ini bersifat dogmatis dan unlogis. Nah, setiap ketika suatu bangsa ini mabuk keyakinan yang bersifat unlogis, karena berdasarkan percaya dan dalil-dalil tertentu, bangsa tersebut menjadi SDM-nya kurang begitu tinggi, kalau tidak bisa dibilang rendah. Nah, ketika SDM suatu bangsa itu tidak begitu tinggi, bahkan cenderung unlogis, otomatis para kapitalis akan begitu mudah mengeruk SDA dari bangsa tersebut. Nah, bangsa Indonesia, khususnya Jawa, ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sehingga para kapitalis itu berupaya bagaimana caranya mereka akan siap membiayai gerakan-gerakan dari para sales keyakinan supaya bangsa tadi mabuk dogma, mabuk keyakinan dan menjadi unlogis. Keuntungannya apa? Mereka akan mengeruk kekayaan dari bangsa tersebut. Di sini kita tidak menyalahkan keyakinan tersebut, karena keyakinan tersebut hanya menjadi kedok, sarana, hanya menjadi topeng untuk mencari kekayaan. Kita sedikit bicara tentang sejarah Eropa pada sebelum abad 14. Eropa pada waktu itu juga sama, gelap gulita. Bangsa Eropa mabuk keyakinan, mabuk dogma. Bahkan pada waktu itu kekuasaan negara, kekuasaan publik ini tidak dominan, lebih dominan kekuasaan para kaum agamis. Akhirnya bangsa Eropa yang terjajah dogma tadi, kurang lebih dalam catatan itu saya pelajari itu 800 tahun. Bangsa Eropa itu mengalami gelap gulita karena mabuk dogma, mabuk doktrin. Setelah itu mereka
ada revolusi Renaissance, revolusi gereja, revolusi Prancis yang mendobrak, yang menjadikan bangsa Eropa tadi meninggalkan dogma-dogma dan mereka menjadi punya pemikiran tinggi. Mereka bangkit. Nah, bangsa Indonesia saat ini mirip dengan Eropa sebelum abad 15, sebelum abad 14. Bangsa ini mabuk dogma yang bersifat unlogis, hanya berdasarkan dalil dan percaya atau iman. Nalarnya cenderung tidak begitu kuat. Itulah kenapa, kembali ke pertanyaannya Mbak Mika tadi, kenapa kok budaya Jawa saat ini ditinggalkan anak muda? Sebenarnya yang meninggalkan nggak cuma anak muda. Seluruh bangsa ini bisa dikatakan ya barangkali 90 atau 80% lah bangsa ini meninggalkan budaya leluhurnya. Kenapa? Karena mereka mabuk dogma, dan dogma itu cenderung unlogis, tidak logika. Mereka hanya berdasarkan iman dan dalil. Sementara budaya Jawa, budaya leluhur kita itu high logis, punya pemikiran yang tinggi. Sehingga kalau kita lihat dalam fakta sejarah, kita bicara umpamanya Perang Demak, Prakasultanan Demak. Majapahit mampu menjadi imperialis dunia. Ini sesuatu yang luar biasa. Leluhur kita ini penguasa dunia, imperialis dunia pada waktu itu. Peradabannya tinggi, teknologinya tinggi. Kita mengenal teknologi persenjataan tinggi. Kita mengenal ilmu arsitektur tinggi. Tetapi setelah pasca Kesultanan Demak, bangsa ini terpuruk. Yang awalnya imperialis dunia, Majapahit itu ekspansi tanpa invasi. Bahkan sampai detik ini daerah-daerah Kamboja, Thailand, New Caledonia, Madagaskar, Filipina, Malaysia, ini masih bangga masyarakatnya, terutama yang masyarakat budaya, ini masih bangga menyatakan dirinya ex Majapahit. Bahkan pasukan elit Filipina, ini ilmu bela dirinya adalah ilmu bela diri Sondong. Siapa guru besar bela diri Sondong? Adalah Mahesa Arema atau Mahesa Anabrang dari bumi Singhasari, dari Malang. Tapi setelah pasca Kesultanan Demak, bangsa ini tercerai-berai menjadi kerajaan-kerajaan kecil bercorak keagamaan. Bahkan dalam perjalanannya, kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak keagamaan inilah yang mengundang penjajah dari Eropa, yang berawal melakukan MOU, kerjasama, perjanjian-perjanjian dengan VOC. Bagaimana berawal umpamanya Amangkurat I mengundang VOC. Bagaimana Pakubuwono melakukan kerjasama perjanjian dengan VOC dan dia harus merelakan pesisir utara. Itu yang di Jawa, belum yang di luar sana. Banyak sekali. Kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak agama inilah sebenarnya yang mengundang kolonialis dari Eropa. Sehingga ketika kita tadi berbicara tentang pertanyaan Mbak Mika, kenapa kok generasi muda saat ini banyak meninggalkan budaya Jawa? Karena itu tadi, bangsa ini memang sedang mabuk dogma. Ini mirip bangsa Eropa sebelum abad 14. Sebelum terjadinya revolusi Renaissance, sebelum terjadinya revolusi gereja, sebelum terjadinya revolusi Prancis, revolusi industri. Karena memang dogma-dogma tadi bersifat unlogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Sementara ajaran leluhur kita itu high logis,
penalarannya tinggi sehingga mampu membuat peradaban. Fakta sejarah bagaimana? Setelah pasca Kesultanan Demak, apa yang ditinggalkan leluhur kita? Tidak ada. Barangkali Mbak Mika bisa sebutkan apa sih peninggalan pasca Kesultanan Demak itu? Ada nggak? Saya sebutkan nggak? Nggak bisa, Romo. Nggak bisa ya? Para pemirsa yang anak muda, sebutkan coba mana peninggalan peradaban pasca Kesultanan Demak. Ini kita bicara fakta loh. Kita tidak menjelek-jelekan orang lain. Kita tidak membicarakan milik orang lain. Kita membicarakan milik kita sendiri. Nah sekarang coba Mbak Mika selaku anak muda sebutkan peninggalan peradaban pra Kesultanan Demak. Nggak tahu, Romo. Mbak Mika tahu Candi Borobudur? Tahu. Candi Prambanan? Yang dekat sini umpamanya Candi Kertanegara? Nah, ini kan nampak jelas toh. Ini peninggalan peradaban pra Kesultanan Demak. Ketika pada waktu itu Majapahit menjadi imperialis dunia. Belum lagi tadi saya katakan bagaimana ilmu bela diri Sondong yang guru besarnya itu Mahesa Arema ini masih dipakai menjadi bela diri pasukan elit Filipina. Nah ketika tadi bicara Candi Borobudur, Candi Prambanan, ini teknologi. Bukan ilusi, bukan imajinasi. Coba para pemirsa dan Mbak Mika nanti sekali waktu pergi ke Borobudur, ke Prambanan, diraba. Itu delusi atau apa nyata? Itu? Nyata, bisa kita raba. Itu teknologi. Tapi setelah bangsa ini mabuk dogma, ya memang nggak ada. Kalau Mbak Mika nggak bisa nyebutkan, ya memang nggak ada gitu loh. Peninggalan peradabannya nggak ada. Itulah sebabnya kenapa kok tadi pertanyaan Mbak Mika, kenapa kok anak muda itu tidak begitu suka budaya leluhur, budaya Jawa. Karena itu tadi. Kamu bisa potong? Nggih, silakan. Rahayu. Bagaimana cara supaya generasi muda ini bisa mencintai adat budaya tradisi Jawa? Oh, nggih. Caranya gitu loh, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Purwanto. Mas Purwanto ini kalau Facebooknya punya dua, satunya namanya Patrap, satunya namanya R Purwanto. Ini admin di grup Rakyat Prasaja 2, dari rumahnya Gunung Kawi sana. Yang tadi pagi saya teleponan sama Mbak Mika, bagaimana kalau ditunda Romo? Saya juga bingung, ini Mas Purwanto udah perjalanan 1 jam dari Gunung Kawi sampai rumah saya, kan saya tidak enak juga. Tapi ini adalah sebuah tantangan kita. Bagaimana kita untuk berjuang itu selalu pasti ada tantangan. Tapi memang benar-benar luar biasa. Luar biasa. Nah, bagaimana sekarang ini sebenarnya mirip juga dengan pertanyaan Mbak Mika tadi oleh Mas Purwanto. Bagaimana sekarang langkah kita supaya generasi muda kita ini kembali mencintai budaya leluhurnya? Langkahnya sederhana saja. Ajak mereka berpikir. Karena tadi kuncinya di situ. Ketika kita bicara tentang ajaran Dayoh yang bersifat dogmatis dan doktrin, kalau istilah dari para psikiater itu terjadinya indoktrinasi. Ini kemarin psikiater senior Rumah Sakit Jiwa Lawang itu sempat ngobrol itu, tapi belum direkam, itu kan bicara tentang indoktrinasi. Lah inilah bangsa kita terjadi seperti itu. Nah, doktrin, dogma ini kan analogis, tidak logika, tidak bernalar gitu ya, tidak pakai nalar. Nah, bagaimana mencerdaskan mereka? Kuncinya ajak mereka bernalar, ajak mereka berpikir cerdas. Dan disitulah ajaran leluhur kita memang bersifat high logis, pemikiran tinggi. Secara logika, bayi lahir ini kan tidak dibekali kitab suci. Nggak ada ceritanya bayi lahir, di situ langsung ada kitab suci gitu. Nggak ada. Bayi lahir ini dibekali oleh Tuhan, ini adalah nalar,
Gunakan nalarnya, ajak mereka berpikir. Sementara kalau kita mau jujur ya, objektif loh ya, kita nggak menjelek-jelekan agama manapun. Dari semua kitab suci agama di dunia, penyusunannya itu berjarak sekian ratus tahun setelah sang junjungannya meninggal dunia. Sehingga kalau kita berpikir logis juga objektif, keotentikannya kitab suci tadi bisa dipertanyakan gitu loh. Ajak mereka berpikir, ajak mereka memakai nalarnya. Otomatis ketika mereka sudah berpikir high logis, saya yakin bahasanya nanti mereka akan kembali mencintai budaya leluhurnya. Karena budaya leluhurnya ajaran Jawa ini high logis karakternya. Orang Jawa bilang tinemuing nalar, high logis, penalaran tinggi, dan bersifat kasunyatan. Kasunyatan itu realistis. Jadi di dalam ajaran Jawa itu pasti high logis, tinemuing nalar, dan realistis. Tidak bersifat delusi, tidak bersifat imajinasi, tidak bersifat halusinasi. Manusia boleh berimajinasi, tetapi jangan berdelusi. Imajinasi itu yang sekiranya rasional, supaya imajinasi kita bisa kita wujudkan. Karena manusia itu ketika mau berbuat pasti awalnya berimajinasi dulu. Contohnya ini tadi Mbak Mika membuat kita kopi. Pasti sebelum membuat kopi itu Mbak Mika berimajinasi dulu. Wah, ini kalau tamu-tamu saya buatkan kopi kan ya untuk menghormati, nyaman. Berimajinasi dulu, setelah itu dipraktekkan. Imajinasi tidak dilarang, tetapi imajinasilah yang masuk akal. Jangan berimajinasi yang berkarakter delusi, apalagi berhalusinasi. Itu caranya. Kalau saya lihat, gelombang anak muda kembali mencintai ajaran leluhurnya itu saat ini tinggi sekali. Dan tidak hanya di Indonesia, bahkan di Timur Tengah, di Eropa ini gelombang ada media yang mengatakan gelombang ateis semakin tinggi, ada yang mengatakan gelombang murtad semakin tinggi. Ini hanya hanya bahasanya media. Media berhak menggunakan bahasa yang, kalau media ini kan sifatnya itu kan hiperbola. Bagaimana mereka mampu menarik rasa keingintahuan publik. Nah, kalau istilah kami adalah saat ini kesadaran anak muda yang mulai tercerahkan semakin tinggi. Mereka ingin banyak belajar tentang budaya leluhurnya. Kenapa? Karena didorong oleh sains dan teknologi. Dengan sains dan teknologi. Karena ajaran-ajaran yang dogmatis, yang hanya berdasarkan dalil dan iman, yang unlogis, ini akan tergerus oleh sains dan teknologi. Sementara kalau ajaran Jawa, ajaran leluhur kita ini high logis. Sehingga walaupun nanti banyaknya dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi, ajaran Jawa sudah siap. Sekarang kalau kita pikir, ajaran Jawa ini kan diserang habis-habisan. Orang Jawa selama ini hanya diam saja. Ini sudah 500 tahun yang lalu loh kita diserang. Tapi kan tetap saja bertahan. Bahkan sampai detik ini masih ada orang-orang yang bertahan dengan ajaran Jawa. Ajak generasi muda tadi, tunjukkan sesuatu yang nyata. Yang realistis. Apa itu? Contoh gini. Mbak Mika ini ada di dunia itu karena siapa? Saya tanya ke Mbak Mika sebagai generasi muda. Mbak Mika ini ada di dunia karena siapa? Karena siapa, Romo? Nah. Karena kedua orang tua saya. Nah, itu Romo. pertanyaan jawaban bagus gitu loh. Mbak Mika ada di dunia karena orang tua, bapak ibu. Bukan karena, mohon maaf ya, junjungan-junjungan yang ada di agama yang berasal dari luar negeri sana. Walaupun para junjungan-junjungan yang dari agama tadi itu tidak ada sekalipun, Mbak Mika tetap akan ada di dunia. Tidak ada hubungannya Mbak Mika dengan mereka-mereka itu. Kenapa? Karena Mbak Mika ada di dunia karena orang tua. Karena bapak ibu Mbak Mika.
Pak Andri dan Bu Andri. Begitu juga dengan Mas Bambang, suaminya Mbak Mika. Ada di dunia karena siapa? Orang tuanya. Bukan karena orang yang dari luar negeri sana. Mereka tidak ada pun nggak ada pengaruhnya kok buat kita. Nah, harus kita telisik lagi. Orang tuanya Mbak Mika, taruhlah Bu Andri ini yang rencana mau kita tampilkan suara emasnya. Ini pegawai negeri di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Ya, nanti sekali lain waktu kita tampilkan. Orang ibunya Mbak Mika ini ada karena siapa? Karena neneknya. Itulah dalam ajaran Jawa itu ada 18 grade orang tua yang harus kita ketahui. Mulai dari kita, bapak ibu, nenek mbah nggih, lajeng mbah buyut, mbah canggah, mbah udeg-udeg, mbah gantung siwur, mbah gedebok bosok, mbah senerewe, mbah sampai 18. Adakah ajaran selain Jawa yang mengajarkan itu? Tidak ada. Ini fakta. Sehingga generasi muda ayo kita ajak berpikir rasional, baik logis dan realistis. Kita ada di dunia karena orang tua kita. Ini secara pribadi. Berarti nggak perlu jauh-jauh cari ke luar negeri ya? Lah iya, nggak usah. Apalagi bayar pajak. Harus mengeluarkan duit ratusan juta. Karena di dalam ajaran Jawa dikatakan, wong tuamu kuwi Gusti Kang Katon. Lah mbek wong orang dengan orang tuanya sendiri aja berani kok mau cari Tuhan. Sementara Tuhan yang nampak nyata di depan mata kita aja nggak kita berbakti. Tetapi yang disebut orang tua bukan sekedar bapak ibu kita. Karena itu tadi bapak ibu kita juga tidak ada kalau tidak ada nenek, mbah nggak ada kalau nggak ada mbah buyut nggak ada kalau nggak ada mbah canggah nggak ada kalau nggak ada mbah gantung siwur. Ini sesuatu yang nyata, realistis dan rasional, baik logis. Nah, nggak perlu kita memuja-muja leluhurnya bangsa lain, sementara leluhur kita malah kita abaikan. Kalau kita memuja leluhur kita, otomatis beserta budayanya. Kenapa? Ini sudah terbukti dalam perjalanan waktu dan alam semesta. Tadi saya sampaikan, pra Kasultanan Demak, leluhur kita menjadi imperialisme dunia, Majapahit. Tentunya sebuah kerajaan besar Majapahit sebagai imperialisme dunia, tentunya kan beserta dengan segala perabotnya, propertinya. Teknologi persenjataan, siap. Teknologi pengobatan, siap. Lalu kalau waktu itu Majapahit ini tidak high teknologi tentang persenjataan, kan nggak mungkin mampu menjadi imperialisme dunia. Ini logis gitu. Taruhlah persenjataannya hebat karena memang leluhur kita sudah terbukti menguasai ilmu metalurgi yang sampai detik ini belum terkalahkan. Metalurgi, percampuran logam. Taruhlah waktu itu Majapahit metalurginya hebat, tetapi kalau tidak memiliki teknologi pengobatan juga tidak mungkin menjadi imperialisme dunia. Kenapa? Loh, kalau prajuritnya sakit, bagaimana dia harus mengobati? Terus properti tentang high teknologi transportasi. Loh, leluhur kita itu sudah terbukti kok mampu menjadi penguasa dunia. Terus apa generasi muda yang mau dicari? Kok harus meninggalkan miliknya leluhur yang sudah komprehensif? Kok harus ditinggalkan terus kita cari-cari milik orang lain? Hebatnya dari orang lain itu apa? Coba Mbak Mika selaku wakil generasi muda barangkali ya, istilahnya mewakili cara pandangnya generasi muda. Kira-kira apa sih yang diambil dari ajaran luar itu yang sekiranya leluhur kita nggak punya, coba? Kalau menurut Mbak Mika apa coba? Kalau yang kita nggak punya, Romo. Apa? Ya. Kok kita harus ngambil dari luar tadi? Kalau di luar negeri yang saya tahu itu yang biasanya mereka cari adalah sumber mata air. Di sini juga ada. Udah ada. Bangunan
peninggalan leluhur di sini juga ada. Ya, bahkan lebih bagus. Apa ya Romo? Ya, coba. Kenapa kok kita harus mencari dari asing, dari luar negeri? Entah itu keyakinan, entah itu teknologi, entah itu sistem ekonomi, ilmu tata negara. Apa yang tidak ada yang ditinggalkan leluhur kita? Kalau sakti lebih saktian Loh, leluhur kita kalau ya, kita Romo? bicara sakti, kemarin ada teman yang membuat tulisan gini. Amerika punya prajurit terbanyak di dunia. Iya. Rusia punya nuklir. Indonesia punya ilmu membunuh tanpa menyentuh. Nah, Karena energi alam. Nah, tetapi orang yang mampu seperti itu tentunya orang-orang yang high logis. Yang tidak mabuk dogma. Kalau mabuk dogma enggak bisa. Ini dalam perjalanan ke sini tadi Mas Pur juga ngobrol soal ini. Kalau ajaran leluhur kita itu kan sangat rasional. Bagaimana supaya keinginan kita terwujud ya? Kita harus bersinergi dengan energi semesta. Tidak perlu dungo, oh baca doa ini 1000 kali, tidak perlu gitu loh. Tetapi bagaimana manusia sebagai sumber getaran energi elektromagnetik tadi mampu bersinergi dengan energi semesta. sedangkan hujan aja bisa dikendalikan. Jadi kalau kemarin ketika ada peristiwa Mbak Rara Wulandari di motor GP Lombok, orang-orang yang mabuk dogma kan bingung. Oh ini memuja jin setan katanya. Padahal kalau buat orang Jawa, orang Bali itu hal biasa saja. Karena itu adalah kuncinya bagaimana kita bersinergi dengan energi semesta. Itu jangankan Mbak Rara, ini Mas Puja aja bisa kok. Ini Mas Purwanto kemarin udah terbukti itu. Mas Purwanto ini juragan sego goreng, nasi goreng kemarin dimintai tolong Mbak Yunya punya gawe. Nah, hujan. Mas Purwanto ini bisa kok. Dan di Jawa itu bukan hal yang aneh gitu loh. Itu logis sekali gitu loh. High logis itu sinergi semesta gitu. Tapi bagi orang yang mabuk dogma kan enggak bisa itu. Kalau banyak kita bicara tentang bagaimana komunikasi antar manusia sebagai contoh, ini yang diagung-agungkan oleh para agamis. Di dalam ajaran agama apapun yang dikatakan hubungan manusia sama saudara itu kalau cuma seiman. Kalau nggak seiman katanya musuh. Boleh dibunuh. Boleh diambil hartanya katanya kalau tidak seiman. Loh, kalau kita bicara hubungan antar kalau di ajaran Jawa itu nggak cuma antar manusia, tetapi antar makhluk hidup. Memangun renaning tiasing sesami. Coba lebih objektif, lebih universal. Kalau di ajaran asing kan enggak. Yang saudara itu cuma karena seiman aja. Kalau nggak seiman musuh. Orang tua aja kan nggak seiman musuh. Musuh. Boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Caranya itu halal. Ajaran kita enggak. Jangan sesama manusia. Memangun renaning tiasing sesami. Ya sesama manusia, ya ke hewan, ya ke tumbuhan. Karena hewan, tumbuhan, manusia sama-sama punya hidup. Punya nyawa. Ini kita bicara tentang bagaimana komunikasi antar sesama. Oh, lebih universal kita. Namanya komunikasi kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Di dunia ini pemirsa bisa bisa simak di video lain yang berjudul Tuhan Imajinasi Manusia. Ada lagi video berjudul Tuhan Versi Pribadi, Agama dan Semesta. Dan ini sudah kita mau rancang, kita akan membahas bagaimanakah Tuhan semesta. Karena kalau kita bicara Tuhan versi pribadi, di dunia ini kan ada 7 miliar manusia. Dan 7 miliar ini memiliki versinya masing-masing tentang Tuhannya. Terus agama. Di dunia ini ada 4.200 agama. Ada 2.500 sebutan Tuhan. Dan setiap agama memiliki Tuhan versinya masing-masing. Versi Tuhan menurut agama A tidak akan sama dengan Tuhan versi agama B.
Loh, kalau kita paham ini, kita akan sebenarnya apa yang dicari dari ajaran Dayoh? Kok ajaran luhur kita lebih bagus kok. Ajaran Jawa bahkan lebih universal, ya, lebih objektif, bahkan tidak memihak bangsa Jawa. Sementara ajaran lain itu memihak, mamanya ajaran Israel memihak bangsa Israel, ajaran Arab memihak bangsa Arab. Ajaran Jawa enggak. Ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa, walaupun Mbak Mika ini keturunan suku Jawa, belum tentu bisa jadi Jawa. Ya, bagus. Nah, ini sambil biar pemirsa juga. Nah. Tetapi walaupun orang bule, orang Eropa, orang Arab, orang Jepang, ini bisa menjadi Jawa setelah lewat proses, lewat laku. Sementara saya, Mbak Mika, Mas Pur, mohon maaf Mas Bambang, suaminya Mbak Mika, walaupun kita ini keturunan suku Jawa, belum tentu loh, belum jaminan kita menjadi Jawa. Mau saya bahasa Jawa sendiri tadi ya bercototan gitu. Ya, itu. Tadi Mbak Mika bahasanya juga terbalik, tapi saya maklum anak muda. Okay. Jadi antara basa kromo Inggil sama kromo Andap. Karena Mbak Mika ini dari posisi usia juga di bawah saya, ya. Seharusnya matur nuwun Romo rawuhipun. Nah, bukan terima kasih Romo sowannya. Nah, jadi antara sowan dan rawuh atau tindak itu beda. Makanya itu Romo saya ingin benar-benar belajar. Harus belajar. Nah, seperti ini Mas Pur. Jadi Mbak Mika ini adalah merupakan perwujudan anak muda. Bagaimana kita membuat supaya anak muda itu tertarik kembali kepada budaya Jawa? Satu, dengan haiklogis, penalaran tinggi. Sementara ajaran Dayoh itu anlogis. Ini juga diakui oleh para tokoh-tokoh agama itu. Mereka mengakui sendiri kok kalau keyakinannya itu memang tidak berdasarkan akal, tidak berdasarkan logika, tapi berdasarkan dogma dan berdasarkan dalil dan iman, dan cenderung anlogis. Jadi itu kuncinya. Ajak generasi muda untuk haiklogis. Yang kedua, ajak generasi muda tadi bicara tentang realistis, kenyataan. Bahkan saat ini diakui atau tidak. Saat ini diakui atau tidak, banyak ajaran Dayoh tadi malah mengadopsi ajaran kita. Tetapi mereka pelintir, mereka kaburkan demi kepentingan mereka. Contoh umpamanya kata surga. Kata surga itu di dalam ajaran Dayoh tidak ada. Karena surga itu asli bahasa Jawa. Artinya surga itu adalah papan kasampurnan. Tapi ini kan diklaim disalahgunakan oleh ajaran Dayoh. Saya tidak perlu nyebut agama apa, tapi hampir semua agama Dayoh mengklaim surga itu miliknya. Padahal di dalam kitab sucinya nggak ada gitu loh. Surga asli bahasa Jawa. Dan mereka ajaran Dayoh itu mengklaim, mengadopsi ajaran kita, tapi mereka plesetkan menurut kepentingan mereka. Tidak lagi murni dalam pemahaman yang sebenarnya. Jadi yang kedua adalah ajak generasi muda itu bicara realistis, kenyataan, fakta. Karena orang cerdas tentunya akan lebih mempercayai sesuatu yang real, yang fakta, yang nyata, daripada yang bersifat delusi, halusinasi. Itu tentang tadi tentang Tuhan, ya, baik, komunikasi dengan Tuhan. Menurut ajaran Jawa, Tuhan itu tak terdefinisikan. Ini para pemirsa bisa simak YouTube kita, judulnya banyak, salah satunya judulnya ketika Mbak Anggun, salah satu mahasiswa yang dari Kebumen, usianya kalau nggak salah seusia Mbak Mika ini bertanya tentang konsep ketuhanan. Nah, menurut ajaran Jawa, ini malah lebih logis gitu loh. Tuhan itu kan tidak seperti manusia, sehingga Tuhan itu tan kena kinongoyo ngopo, tidak terdefinisikan. Bahkan manusia saja ciptaannya itu tan kena kiniro, tidak bisa terperkirakan gitu. Ajaran Jawa lebih logis. Kalau Tuhan masih bisa didefinisikan, berarti ya Tuhan menurut versi agama tertentu. Ini nanti kita bahas lengkap itu yang
rencananya teman-teman dari Purwodadi Grobogan ini mau minta pembahasan tentang bagaimanakah Tuhan semesta. Terus ada lagi ini yang ada keterkaitan dengan pertanyaan Mbak Mika. Ada beberapa pemirsa kita di Raket Prasojo TV itu tanya, Romo, saat ini itu kan ajaran Romo itu kan masih minoritas. Kalau seandainya nanti mayoritas, apakah Romo tidak juga bersifat dogmatis? Terus membuat yang lain mabuk juga sama dengan ajaran yang lain? Saya jawab, ini bukan ajaran saya, bukan ajaran Sutrimo. Kami ini adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Yang kita kupas, yang kita gali adalah ajaran leluhur. Bukan ajarannya Sutrimo, bukan ajarannya Raket Prasojo. Kalau ada yang tidak suka atau tidak cocok dengan kajian kami, bantahlah dengan kajian juga. Tidak perlu misuh-misuh, tidak perlu memusuhi. Mereka kenapa kok membuli, mencaci maki, memusuhi, itu malah memperlihatkan kalau mereka unlogis. SDM-nya rendah. Karena orang yang high logis tentunya akan berpikir kajian bantah dengan kajian yang rasional, yang argumentatif. Kita siap gitu loh. Tidak perlu kita dicaci maki. Yang kedua, memang Raket Prasojo adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Kita tidak punya ajaran, kita tidak bersifat dogmatis. Memang benar ada beberapa paguyuban-paguyuban yang berbicara tentang budaya Jawa, budaya leluhur Nusantara ini larinya masih dogmatis, masih pengkultusan. Memang dengan konsep dogmatis, pengkultusan ini menguntungkan sang guru. Karena murid-muridnya menjadi hasilnya terdogma. Gurunya enak gitu loh. Enaknya bagaimana? Otomatis nanti upeti mengalir sendiri. Seperti konsepnya ajaran dogmatis dari asing, kan modelnya kan akhirnya sang guru itu kan upeti jalan mengalir sendiri gitu loh. Nah sementara ya bagi masyarakat Malang Raya bahkan Jawa Timur, barangkali pernah melihat saya di televisi ataupun di radio. Saya siaran di radio dan televisi itu mulai tahun 98. Dan apa yang saya sampaikan tidak mengarah pada dogmatis. Sehingga orang-orang yang bergabung ke kita ini tidak serta-merta mengkultuskan Sutrimo. Loh, kalau apa yang saya sampaikan itu mengarah pada dogmatis, pengkultusan, barangkali saya sekarang udah kaya raya saya. Karena yang tergabung ke kita kan akhirnya mengkultuskan saya, akhirnya upeti mengalir gitu ya. Ini udah terbukti. Kami bergerak bukan kemarin sore untuk memberikan pencerahan bangsa. Waktu itu belum ada YouTube, belum ada Facebook. Kami sudah bergerak lewat radio dan televisi. Bagaimana mencerahkan bangsa ini dengan pencerahan-pencerahannya. Walaupun kami harus pontang-panting juga, harus jungkir balik, harus berdarah-darah. Dalam artian bukan darah beneran ya. Kenapa? Karena jer basuki mau bio. Untuk melakukan gerakan ini kan semua ada dananya, butuh dana. Ya kami harus pontang-panting. Bahkan tahun 2004 itu saya harus kehilangan 2 usaha saya, Biro Perjalanan Wisata dan Distributor Alat Tulis. Padahal sebelumnya kami ini termasuk, mohon maaf, saya dan keluarga itu termasuk ya, bisa pemirsa bayangkan tahun 97 UMR Kota Malang cuma 245.000. Saya sudah berpenghasilan 3 juta sehari. Orang lain butuh 10 bulan untuk dapat ya 2.450.000. Saya 1 hari bisa dapat 3 juta waktu itu. Semua itu harus kami ikhlaskan demi perjuangan untuk bangsa ini. Dan kami tidak menyesal, dan karena saya bersyukur anak istri saya juga mendukung. Dan kami bersyukur dan saya yakin kalau kita meluhurkan leluhur, tentu leluhur juga tidak akan tega terhadap keturunannya. Dan saya bersyukur kami sekeluarga juga nggak pernah kekurangan. Berkat doanya para pendengar saya mulai tahun 98 di radio dan televisi sampai saat ini, anak-anak saya juga bisa dibilang mapan lah. Ini Mas Puji, Mas Pur itu saksi nyata.
bagaimana kami dan keluarga kami bisa dibilang, kalau dikatakan kaya raya enggak, tapi ya cukuplah gitu. Enggak pernah kekurangan. Nah, kalau umpamanya yang kami ajarkan itu bersifat dogmatis, ya barangkali saya udah kaya raya ini. Dapat upeti mengalir dari dari anggota ini. Termasuk dari Mbak Mika, nanti harus store saya ya Mbak ya. Jadi ini sekaligus jawaban saya untuk para pemirsa yang tanya, itu kan ajaran Romo itu kan masih minoritas, bagaimana kalau nanti udah mayoritas paling juga akan bersifat dogmatis. Enggak, ini bukan ajaran saya. Kita melakukan kajian, kita melakukan galian-galian. Sebelum Sutrimo lahir, yang namanya ajaran Jawa mengatakan memangun renaning tiasing sesami itu sudah ada. Bahkan terpahat di relief Borobudur. Abad ke berapa itu? Abad ke-7. Sutrimo belum lahir. Jadi ini bukan ajaran Sutrimo gitu loh. Dan tidak akan bersifat dogmatis selamanya. Ya, ada lagi yang mau dipertanyakan ini Mbak Mika yang generasi muda, atau Mas Bambangnya mau ikut nimbrung, silakan. Karena tadi ajaran Jawa itu high logis. Nah, ini biasanya kalau di grup kan mau nanya malu lah. Sekarang coba tanya apa gitu. Sudah cukup, Romo. Mumpung kita di sini. Intinya malah yang kita anggap selama ini kurang update, terlalu kuno, malah ajaran leluhur itu malah jauh lebih dan harus berpikir high logis itu tadi, logis nggak gitu. Ecek-ecek, maksudnya hanya sekedar cuman asal mengerti aja, harus benar. Secara high logis itu tadi. Jadi saya pernah diminta waktu itu ada seminar tentang bagaimana generasi milenial menyikapi budaya, itu diundang ke Tuban waktu itu. Sayang waktu itu kita belum punya channel YouTube sehingga belum ada dokumentasi. Waktu itu kita diundang di Hotel Mustika Tuban. Nah, pembicaranya waktu itu saya, satunya lagi itu dari paguyuban kejawen tertentu. Saya tidak perlu sebut nama, enggak elok. Ya, saya cukup sesepuh tadi yang dari paguyuban tadi di Tuban tadi. Ini yang diceritakan kan cenderung dogma lokal. Jadi yang saya maksud dogmatis itu tidak harus asing loh ya. Di lokal pun ada dogmatis. Yang akhirnya arahnya memang itu tadi dogmatis tadi. Nah, ketika sesepuh tadi itu diberi kesempatan ngomong, dan sengaja saya minta supaya diberi kesempatan dulu karena saya harus menghormati beliaunya udah sepuh. Jadi oleh moderator diberi kesempatan duluan. Ini bicaranya panjang sekali. Sampai waktu itu audenya anak-anak muda itu sampai tertidur, pulas. Ini saksi hidupnya banyak nih. Sampai para audien anak-anak muda itu tertidur pulas. Sampai ada yang ngorok-ngorok waktu itu. Karena bersifat dogmatis. Setelah itu akhirnya lama-lama barangkali itu moderatornya nggak sabaran juga, udah dikasih waktu 2 jam tuh. Sampai audiennya tuh ngorok. Akhirnya di stop oleh. Setelah itu saya diberi kesempatan ngomong dengan cara milenial, karena waktu itu memang judulnya bagaimana waktu itu intinya itu bagaimana generasi muda itu yang berkarakter milenial itu terhadap budaya Jawa. Saya sampaikan, budaya Jawa itu sangat high logis, teknologinya tinggi, tidak dogmatis. Sampai akhirnya yang awalnya tuh tertidur pulas tuh melilir, terbangun semua gitu loh. Pertanyaan luar biasa gitu. Nah, waktu itu saya sayangkan itu sesepuh tadi itu pergi tanpa pamit. Padahal yang saya inginkan, ayo kita berjuang bareng. Berjuang bareng menyadarkan bangsa ini. Dengan apa? Dengan high logis, jangan dengan dogma. Jangan lawan dogma asing dengan dogma lokal, sama aja bohong. Kita harus lawan dogma asing yang unlogis dengan high logis.
Ngapunten Romo. Nggih, nggih. Contohnya kegiatan atau ritual apa yang dianggap heknologis itu Romo? Contohnya Contohnya, nggih. Nah, kalau kita bicara peradaban teknologi tadi sudah saya sebutkan ya, teknologi arsitektur, candi, metalurgi. Ya. Nah, kita bicara tentang ritual. Ritual itu adalah ritus. Ya. Kalau ritual dogma asing, saya tidak mau bahas, tapi cenderung analogis. Silakan kaji sendiri. Tapi kalau ritual ajaran Jawa itu heknologis. Contoh umpamanya, tadi Mbak Mika menyebutkan tentang sumber air atau mata air. Leluhur kita mengajarkan supaya kita ritual di situ. Pokoknya pakai sesajen, pakai bubur poncowarno, pakai bunga, ya. Terus ada suguh gitu ya. Ini sangat logika. Kenapa? Karena ini juga sempat dikupas oleh Kang Dedi, mantan Bupati Purwakarta. Ketika gunung mata air itu dijaga dengan undang-undang, apakah berhasil? Kagak berhasil, katanya Kang Dedi. Malah banyak masyarakat itu malah merusak hutan gitu loh. Karena di Indonesia itu seringkali undang-undang tinggal undang-undang. Mereka manfaatkan untuk kepentingan kelompoknya. Tetapi hutan mata air tadi terjaga oleh apa? Adat. Lebih terjaga. Karena masyarakat kita yang kuat adat ini menjaganya. Tak perlu undang-undang gitu loh. Tak perlu undang-undang hitam di atas putih yang cenderung malah dilanggar. Nah, dengan mata air tadi ada sesaji, ada apa? Ini semua adalah sinergi. Satu, ini mensinergikan energi dalam diri manusia dan alam semesta. Ini pernah diteliti oleh salah satu sarjana dari Jepang. Bagaimana sesaji tadi ini adalah merupakan energi alam. Dia akan mempengaruhi energi semesta dalam radius sekian kilometer. Ada energinya, ada gelombang elektromagnetiknya. Ini ilmiah. Secara logika lain, ketika kita memberikan sesaji, di situ kita ada bubur poncowarno. Setelah kita sesaji, siapa yang makan? Semut, cacing. Loh, semut dan cacing itu kan juga kehidupan. Perlu kita sinergikan gitu loh. Kita memberi kehidupan mereka. Kalau umpamanya dalam bahasa agama itu ini kan mubadir lah. Ya. Ini nggak mubadir gitu loh. Barangkali ajaran tadi berasal dari gurun yang tidak mengenal tentang cacing, binatang-binatang biotik alam, biotik tanah. Leluhur kita ini mengenal tentang biotik tanah. Bagaimana biotik tanah itu harus bersinergi dengan kita. Sesaji tadi setelah kita doain otomatis kan lama-lama ada yang makan itu. Mulai dari ulat ya, ular, cacing, semut, sinergi. Di sisi lain ketika pohon-pohon tadi, mata air tadi disakralkan, orang tidak lagi mampu menyentuh. Sementara pohon-pohon tadi menghasilkan apa? Oksigen. Manusia butuh oksigen, menghasilkan air, karena tumbuhan adalah merupakan pengendali air, sumber air, penampung air. Ini sangat logis. Tidak ada ajaran Jawa termasuk ritualnya yang tidak logis. Sehingga ini sudah mulai diakui, sehingga sampai Kang Dedi mengatakan yang bisa menjaga mata air kita, yang bisa menjaga gunung kita, gunung tutupan kalau istilahnya Kang Dedi, hanyalah adat kita. Nah, selain itu biasanya juga ada bunga, ada dupa. Ya. Bunga ini adalah merupakan semacam kunci energi positif alam. Bunga yang harum tadi. Tetapi kalau bau-bauan yang tidak sedap ini adalah kunci energi negatif. Dan ini pernah kita buktikan. Kita ambil air dari sumur di 2 gelas. Kita taruh tempat yang berbeda.
Yang satu sebelahnya saya kasih bunga, yang satu tidak. Yang tidak saya kasih bunga itu hanya 3 hari. Keluar jentik-jentik. Yang ada bunganya tidak. Terus dupa. Dupa adalah merupakan indata. Untuk mendatangkan data, mendatangkan energi. Sehingga saya pernah ngobrol, beliaunya udah meninggal waktu itu. Dia pelukis terkenal dari Jawa Timur. Dia pernah melanglang dunia, termasuk Eropa. Beliau ini pernah rumahnya Sidoarjo. Beliau ini pernah ketemu dengan orang Yahudi yang menciptakan komputer. Si pencipta komputer itu mengakui bahwasanya dia menciptakan komputer itu berawal kan ketika belajar Jawa. Jawa sangat high logis gitu loh. Jawa sudah mengenal bagaimana mendatangkan data, indata. Sudah mengenal bagaimana mendatangkan energi positif. Tanpa dogmatis, oh kamu harus hafalkan doa ini 1000 kali, enggak perlu. Tapi bagaimana energi di dalam tubuh kita mampu bersinergi dengan energi semesta. High logis. Sehingga saya juga terima kasih dan juga tidak heran ya ketika saya dipanggil ke Tuban itu, anak-anak muda, mahasiswa itu yang awalnya sampai ngorok-ngorok waktu ada sesepuh ceramah itu karena dogmatis, dogma lokal yang disampaikan. Tapi setelah kita bicara semuanya ngelilir. Tanya jawab itu waktu itu sampai hampir jam 1 malam kalau nggak salah. Dan saya suka itu. Gitu. Ayo anak muda kita ajak high logis. Ketika nanti jawaban saya mau dibantah silakan. Kita ini kajian kok. Kita tidak bersifat dogmatis. Sesuatu dari Sutrimo tidak serta-merta itu kebenaran. Bisa juga cuman baru pembenarannya Sutrimo. Silakan dibantah. Tapi dibantahnya dengan high logis. Dengan argumentatif, bukan ngeyel loh ya. Kalau cuman ngeyel aja ya mohon maaf. Ya kita sesuatu yang memalukan gitu loh. Ini Mbak Mika ada lagi sampaikan? Sudah? Ya. Nah para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita dengan Mbak Mika, generasi muda yang ingin banyak tahu tentang ajaran leluhur. Kebetulan alam semesta menjodohkan dengan Mas Bambang ini mendukungnya. Ini mirip dengan Mbak Anggun Purnawati dari Kebumen yang kebetulan juga suaminya mendukung. Karena memang kunci itu kan di keluarga. Walaupun Mbak Mika ingin belajar ajaran Jawa menggebu-gebu, kalau suaminya nggak mendukung kan juga nggak akan jalan. Bisa-bisa nanti pecah di tengah jalan. Kalau nggak pecah biasanya ada yang tertekan. Karena demi keluarga udah dia tertekan. Kalau tidak sejalan. Tapi kalau sejalan kan nyaman. Dan mendatangkan kebahagiaan. Karena apa? Karena menjadi tua itu pasti. Dengan bertambahnya usia, kita menjadi tua. Bertambahnya hari, bulan, dan tahun, kita menjadi tua. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dan bahagia itu pilihan. Mbak Mika sama suami ingin bahagia atau tidak itu pilihan. Karena dalam konsep rumah tangga di dalam ajaran Jawa bukan sekedar mempertemukan 2 jenis kelamin. Ini juga kita bahas juga ini di YouTube kita sama Mbak Anggun itu. Jadi dalam pernikahan Jawa bukan sekedar mempertemukan 2 jenis kelamin. Kalau hanya sekedar mempertemukan 2 jenis kelamin, manusia tidak perlu kromo kalau dalam bahasa Jawa. Tidak perlu nikah. Apa itu? Bisa kumpul kebu. Bisa jajan. Yang Mas Bambang laki-laki bisa ke PSK. Mbak Wika bisa ke Mas istilahnya kalau laki-laki. Itu kalau hanya sekedar mempertemukan 2 jenis kelamin, tidak. Pernikahan Jawa dalam bahasanya adalah kromo. Tidak sekedar mempertemukan 2 jenis kelamin. Tapi bagaimana harus menyatukan tekad untuk saling memberi. Yaitu ada 3 jenis kebutuhan rumah tangga dalam ajaran Jawa. Jana loka, indra loka, guru loka. Para pemirsa bisa simak sendiri itu di salah satu video kita. Mudah-mudahan Mbak Mika dan suaminya dan keluarganya sukses, ya, bahagia, sejahtera. Ya. Sampai
akhir hayat Kesempatan. dan memberikan contoh pada keturunannya. Karena itu tadi, Tuhan yang nyata orang tua. Contoh yang nyata orang tua. Dan Mbak Mika dan Mas Bambang adalah orang tua untuk anak-anaknya. Tuhan untuk anak-anaknya, Tuhan yang nyata. Dan konsep penciptaan menurut Jawa juga jelas. Sebuah proses linggayoni. Bukan simsalabim tanah dikepel-kepel terus jadi manusia. Nih. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi urian kita. Kita memberikan penjelasan atas pertanyaan Mbak Mika selaku generasi muda yang ingin tahu tentang ajaran Jawa. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.